Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Tak luput salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu diberi syafaat beliau. Amin. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan apa itu COVID-19, gejala, penyebab, dan pencegahannya. COVID-19 atau yang sering dikenal dengan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena terinfeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus. Virus ini bisa menular ke manusia, baik itu bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan yang paling rentan yaitu lansia. Bisa menyebabkan kematian karena biasanya lansia mempunyai penyakit lain atau disebut komplikasi virus corona. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara. Salah satunya Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Saudara tahu bahwa sekarang dunia saat ini berada dalam kecemasan dan kesulitan dahsyat akibat pandemi COVID-19. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang merenggung nyawa. Kehidupan normal pun tidak berjalan pada semestinya. Dalam keadaan yang genting ini, kita sebagai negara, individu, institusi, badan, masing-masing dari diri kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi virus ini, mengendalikannya, melindungi manusia dari bahaya. Tidak lupa kita sebut dengan kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang mempertaruhkan nyawanya dan diri sendiri untuk menghadapi bahaya virus ini. Saudara sekalian, sekarang Indonesia sedang dilanda virus ini seperti negara lainnya. Untuk memperlambat penyebaran di negara lain, banyak yang menerapkan lockdown. Di Indonesia sendiri tidak memperlakukan kebijakan lockdown karena tidak semua berhasil dengan kebijakan ini. Pemerintah lebih memilih PSBB, melihat dari berbagai aspek di masyarakat Indonesia sendiri. Selain PSBB, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau jaga jarak. Saudara yang berbahagia, mungkin sebagian orang sudah tahu gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala ini bisa sembuh atau malah memberat. Gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk hingga berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala itu muncul ketika tubuh kita sedang melawan virus corona, biasanya dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Jika ada yang mengalami gejala tersebut, bisa melakukan isolasi mandiri agar tidak menular ke lainnya. Virus corona dapat menular melalui percikan ludah yang keluar saat penderita batuk atau bersin, memegang area wajah terutama mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kita semua tentu sudah tahu bahwa virus corona belum ada vaksinnya. Untuk itu kita harus mencegahnya
agar kita tidak terpapar virus ini dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus corona, yaitu dengan menerapkan social distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, rutin mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan hand sanitizer. Tidak menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, tingkatkan daya tahan tubuh dan imun dengan berolahraga, tidak kontak langsung dengan penderita, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Wabah virus corona yang terjadi di Indonesia mengakibatkan semua pekerjaan terganggu dan semua instansi pendidikan diliburkan. Ini mengakibatkan orang-orang yang bekerja harian mengalami penurunan, bahkan tidak mendapatkan penghasilan. Pekerja-pekerja pabrik, pertokoan, semua ada yang diliburkan dan tidak mendapatkan penghasilan. Ada juga yang di PHK. Semua dilakukan di rumah dengan berjualan online. Hadirin sekalian, kita ambil sisi positif dan hikmahnya dari pandemi ini. Kita yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada waktu untuk keluarga, sekarang bisa berkumpul dengan keluarga. Kita lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Peduli dengan sesama dan saling membantu. Di sini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dengan upaya yang telah diperintahkan dengan cara mengikuti dan melakukan semua aturan yang telah ditetapkan. Dan kita senantiasa mendoakan, menyemangati, mengapresiasi untuk mereka yang menjadi garda depan dalam menangani pandemi COVID-19. Marilah kita semua untuk taat di rumah saja, agar mengurangi pasien yang terinfeksi virus corona. Bagi yang masih di daerah yang terpapar virus corona atau zona merah, untuk tidak pulang kampung, menjaga keluarga yang ada di kampung. Ayo kita dukung kebijakan pemerintah dan untuk tidak saling menyalahkan. Jadilah warga yang patuh pada aturan agar pandemi atau wabah COVID-19 bisa cepat berakhir. Cepatlah pulih bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang belum tahu kebenarannya. Dan jangan menyebar berita hoax. Jangan panik, tetap waspada, dan jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada penyampaian saya, terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya meminta ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.